Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di komoditi, tetap di XAU USD seperti biasa. Time frame-nya adalah kali ini 3 menit. So, saya memang berekspektasi ini buy ya, tapi karena nggak tahu juga karena memang apa? Sesi Asia ini kadang juga bikin bikin kurang nyaman juga gitu loh. Buy sell-nya kadang kayak gini kan flat ini. Dia masuk posisi flat, kemudian selling ini. Nah, kalau kita buy di harga ini jelas bukan satu rekomendasi yang bagus itu. Kenapa? Karena emang ada sinyal untuk selling, sehingga kalau kita mau nekat buy, ya itu bukan hal yang pas itu. Baru nanti kalau ada sinyal untuk buying, baru kita mau ikuti untuk buy. Memang saya ekspektasinya mau buy itu ya, tapi sepertinya price terus turun terus ini. Enggak tahu sampai di mana nanti dasarnya, kita juga belum begitu melihat dasarnya ya kayaknya. Nah, ini ada biji, bisa jadi ini jadi target ya 3327 ini. Nah, disinilah paling tidak. Saya hanya berharap bahwa 3326 ini akan jadi satu support yang cukup kuat di FBG-nya. Dia tidak sampai ke FBG, kemudian akan continue another higher. Itu aja sih sebetulnya untuk ekspektasinya seperti itu. Ya karena memang dia terus naik turun kayak gini, turun terus gitu ya, di break ya, beberapa kali di break kayak gini. Jadi simpelnya kalau kita pakai indikator ini teman-teman, kita sebetulnya hanya melihat di sini saja kita. Ini. Ya. Sebetulnya cuma kita lihatnya di situ aja. Itu sebetulnya sudah bisa menentukan kemana sih arah trennya. Artinya gini, kalau kita melihat bahwa satu support, satu resisten ini berada di di bawah resisten sebelumnya, maka kita bisa dibilang berusaha untuk hanya mencari opsi selling gitu ya, opsi selling gitu. Jadi ketika seperti ini ya kan, ada sell, ada short ya. Nah, ketika dia naik ini hanya kita mencari selling. Karena ya seperti ini ya kan. Nah, dia di bawah support, di bawah resisten sebelumnya. Itu hanya mencari selling itu. Oke. Terus sama sepertinya untuk buying pun juga sama ya, untuk buying pun juga sama. Ketika ada seperti ini di bawah atau di atas support sebelumnya, kita hanya mencari untuk opsi buying ketika harga turun kayak gini ya, sini ini kita cari buy sini, terus cari buy di sini gitu. Nah, ini sini harusnya mencari buy gitu, hanya mencari buy saja. Kenapa? Karena price lagi di atas ya, support gitu. Kita hanya mencari buy, tapi ternyata di break oleh price. Dia nge-break di sini. Jadi oke. Terus karena turun ada order block di atas, kita hanya mencari untuk selling sebetulnya sini. Nah, ini sellingnya, selling di sini gitu. Oke, tuh. Cuma saya lebih ke arah mungkin bisa dibilang berlawanan gitu. Kenapa? Karena memang kita kan retail trader ya, seperti biasa lah. Kalau harga lagi turun kita maunya buy aja, terus kemudian harga lagi naik kita maunya untuk selling, itu aja. Di sini nanti saya akan cari buy, dia naik mungkin ya, kemudian ketika dia turun ada sinyal buy, seperti ini saya akan buy di sini itu ya. Yang ini pasti ada sinyal short, kemudian di sini ada sinyal longnya. Saya akan buy nanti di next partnya untuk sinyal long. Kenapa enggak buy sekarang? Sebenarnya bisa juga buy di saat ini di 3329 bisa. Cuman kadang itu khawatirnya gini, nah nanti terus jatuh seperti ini. Khawatirnya memang itu. Tapi kan sudah ada sinyal sell. Nanti saya ada buy lagi, sinyal buy, saya akan ikutan buy di real account.
Itu kenapa? Karena memang itu sudah, artinya support sebelumnya itu tidak di break oleh price. Itu bisa saja dari sini dia akan ngebreak support itu bisa saja, tapi kalau nanti sinyal keluar di sini ada buy, maka saya akan letakkan locking posisi di 3327. Kita pakai pendek-pendek saja, tidak apa-apa. Ya, kali ini saya pakai locking posisi, saya tidak pakai stop loss. Saya lebih suka kali ini pakai locking ya. Ini hari Selasa. Mungkin apa ya? Ya. Saya akan cari nyamannya sajalah saat open buy sell-nya terjadi itu. Gitu. Jadi karena memang saya sendiri juga sudah paham bagaimana indikator ini berjalan ya. Jadi kalau saat ini saya buy, saya tidak berani. Kenapa? Karena ada sinyal sell yang sudah keluar, shortnya ini sudah keluar di sini. Ya, saya tidak akan melawan dulu. Kalau walaupun buy saya nanti keliru, artinya walaupun nantinya ada buy sell ya, mungkin ada buy sell terjadi, tetap saya target awal adalah hanya nge-buy, makanya saya untuk saat ini avoid untuk selling gitu. Saya avoid selling. Mungkin selling hanya akan saya lakukan untuk locking posisi saja. Ada sinyal buy kita buy, kemudian kita locking di bawah itu ya. Pendek-pendek saja karena kita kan M1. Oke. Cuman kalau lebih nyaman sebetulnya di M3 dan M5 ini lebih enak. Nah, seperti ini. Di M3 dan M5 ini lebih memang agak lebih dalam dapatnya harga, tapi ini lebih apa ya, lebih ya saya bilang lebih nyaman lah gitu. Oke, kita tunggu 3329 dan mau break, belum mau break dia. Kita tunggu di 3 menit saja. Nah, ini. Walaupun nantinya kita akan salah dalam menentukan satu open buy sell, asal kita punya arah saja di mana kita buy dan di mana kita selling, itu saya kira sudah cukup. Jadi kita tidak akan ngawur gitu loh ketika harga kayak gini kan. Nah, kayak gini. Ya. Ini kan harga turun dari sini ya, dari atas ini dia turun, ya kan. Kita tidak ngawur asal buy saja di sini, tidak akan ngawur gitu. Ya walaupun nantinya misalnya sinyalnya indikatornya bilang mungkin di sini ada sinyal long, di sini ada short gitu. Di sini ada long, di sini ada short, baru kita ikuti nanti seperti itu. Tapi kan trennya memang lagi turun. Nah, asal kuncinya di sini apa? Asal ada sinyal keluar aja kita bisa ikut. Tapi kalau sinyalnya tidak keluar ya sebaiknya sementara kita tinggalkan dulu gitu. Ya, kita buy-nya jelas, buy-nya di sini kan. Buy-nya di sini buy, di sini buy, di sini buy gitu. Oke, dan kalaupun kita punya logging 100 poin, kayaknya belum kena logging ini. Kita cek ya. Kalau kita buy di harga ini aja, di sini aja ya. Kita pakai yang warna hitam ini. Apa yang biru? Yang warna biru ini, di sini kan. 3326 ini belum kena kan? Nah, dia belum kena. Belum kena. Ini 100 poin ini. 100 poin logging posisi. Nah, ini sudah keluar buy. Ya, sudah keluar sinyal buy. Paling kuat memang kalau ada buy itu diawali dengan fair value gap, seperti yang saya katakan berkali-kali. Kalau ada EPG kuat banget ini kalau ada EPG. Cuma sayangnya tidak ada EPG ini. Itu. Oke, kita akan buy. Kemudian nanti kita pakai untuk ini
real account-nya sebentar. Oke, sudah buy di real account. Nggak tahu nanti mau naik atau turun, terserah wis. Yang penting login posisi saya pakai 90 poin ya, tidak terlalu, ya saya pakai 90. Memang harusnya ini kayaknya kalau melihat secara tipe candlestick ya, ini lebih nyaman kalau kita di sell di sini, udah harga akan turun jatuh gini. Ini memang paling nyaman seperti itu ya. Itu tapi ya karena apa ya, saya tidak mau bermain psikologis di sini. Saya mau mainnya di M1 ada buy gitu aja, ikutin buy gitu aja. Itu simpelnya di situ. Kalau nanti satunya sell ya sudah, nanti berarti open buy ku keliru gitu aja. Ya, simpelnya seperti itu guys. Karena memang kita tidak usah kita pakai psikologis macam-macam. Kalau mau buy ya buy aja, kalau mau sell ya sell aja. Berdasarkan indikator. Beda kalau kita tanpa indikator kan, kita ngawur gitu loh. Kayak ini kayaknya ini sudah tidak lagi bermain tentang ini kayaknya, tapi ini karena kita melihat di indikatornya seperti itu. Bilangnya buy ya kita ikut gitu loh. Karena memang fokusnya saya hanya mau buy di XAUUSD ini. Targetnya sebetulnya 3.400 target saya. Ya, atau paling tidak di 3366 lah, 3366 atau 3367 itu bisa, targetnya di situ. Target terdekat saya di situ 3366 itu targetnya. Oke, ya ini hasilnya karena itu ngikutin indikator kayak gitu ya. Oke, ini. Makanya kita harus benar-benar pas menentukan arah, menentukan ini kita maunya bagaimana, market maunya apa itu. Maunya sell ya, market misalnya maunya sell ya kita sell aja di sini, sell aja di harga yang sudah ada ditentukan oleh ini ya kan, sell gitu, sell kan, profit kan gitu ya. Bahkan pakai full margin pun juga bisa gitu loh, cukup bisa juga pakai full margin di sini. Itu makanya penting bagi kita untuk bisa melihat trennya gitu, trennya bagi di mana trennya. Ini masih sell ya, yang satunya masih sell ini. Penting untuk melihat trennya kayak gini. Sebetulnya kalau satunya tren kayak gini, kita sebetulnya milihnya ya hanya ini hanya selling ya. Itu cuman nggak tahu juga, saya lebih suka untuk kali ini saya berekspektasi tinggi bahwa price akan going up 3330. Oke, seperti itu. Oke. Sesi Asia emang seperti ini, kadang dia moving kayak ini. Sesi Asia ini masuk ke sini, dia sesi Asia ini, di sesi Asia kemarin ya, price terus turun nih. Terus kemudian malamnya sesi Eropa, sesi London dan sesi US baru di ini naik ini, di sesi London dan sesi US nya baru naik. Jadi di awal saya sudah buy itu berdasarkan indikator yang ada, tentunya berdasarkan indikator bahwa saya ada tempat buy untuk selling, buy sell-nya saya ada itu ya. Nah, saya ada tempat buy sell, ini tidak berubah ini kemarin, makanya saya kasih asiran ini. Ini saya kasih asiran yang ini memang di awal sudah longnya ada di situ, dan ternyata tidak berubah. Artinya memang indikator ini kan bukan repaint gitu. Ini di M15 gitu. Nah, kalau sekarang memang kalau mau buy di sini ya kita hanya bisa dapat di M5 mungkin, atau di M3 gitu aja mungkin. Kalau di sini ada sinyal buy ya, belum ada ya, atau mungkin di sini 3M mungkin sudah ada, belum. Sudah long, sudah ada, ini baru bisa buy di 3 menit ya, 3 menit baru bisa buy itu di 3330 gitu. Caranya seperti itu guys. Kita hanya buy di situ, aturan buy sell-nya jelas sudah. Artinya jelas itu ya,
ada tempat untuk dimana kita bisa buy. Tidak bisa dapat, kita memang tidak dapat harga di harga lembah ya, harga dasar ya, tapi tidak apa-apa itu loh, tidak masalah. Siapa tahu ini harga juga akan terus naik gitu aja. Kalau nanti dia turun gimana, selling gimana, udah kena locking posisi. Saya pakai 90 poin untuk lockingnya ini di 3 menit ya. 3 menit saya pakai 30. Sebetulnya sama sih locking posisinya di sini juga sama. Itu sama ini 330, paling di sekitar nanti di 3320 juga lockingnya. Kayak gini kan. Ini juga sama ini berapa ini? Nah, ini 3331, ini 21 ini, saya yakin 21 ini. Ini 21 ini, 20, 3320 atau 21 lah, anggap aja seperti itu. Ya, jadi 100 poin kalau ini, makanya saya ambil 90, kadang juga saya ambil 80 gitu. 90, 100 gitu. Jarang sih ambil 100, rata-rata 90, 80 antara itu saya pakai. Oke guys, itu cara memakai indikator ini. Kayaknya indikatornya kalau dijual $1000 laku ini ya sepertinya. Itu. Nah, karena memang indikator ini bisa menentukan itu loh, arah market kita mau kemana gitu. Kayaknya laku juga ini bisa bila dijual $1000. Oke, silakan komen di bawah. Have a nice day. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel. Bye bye, have a nice day.